Hello, welcome to back to channel. Oke. Hari ini aku mau spill nih yang dari kemarin selama aku di biduk-biduk itu udah pada ngomen kayak berapa budgetnya ke sana, berapa habis biaya, kayak gitu. Nah, aku baru bisa spill setelah aku pulang nih ya, karena memang ya kita harus nyatat dulu semua, terus hitung-hitung semua ya, guys. Oke. Di sini kalau aku lihat dari catatanku, nah jadi gini guys, setiap aku berhenti ngisi bensin, setiap aku belanja, setiap aku mengeluarkan uangku, aku selalu mencatat keuanganku. Itu sangat-sangat amat membuat aku tersistematis, dan juga aku bisa memperkirakan berapa keuangan yang habis setelah aku perjalanan itu. Jadi pentingnya kita untuk mencatat supaya nggak over budget, dan juga kita tahu ketika nanti kita mau ke sana lagi, kita tahu berapa budget yang akan kita keluarkan, oke? Dan ini juga perjalananku pertama kali sendiri, jadi bener-bener kayak keuanganku ya aku yang pegang, aku yang harus tahu kemana aku keluarkan, kayak gitu ya kan. Nah jadi aku setiap ngisi bensin, setiap belanja aku catat. Ingat kalau kalian juga mau kantong aman, harus dicatat dan dikondisikan guys, oke? Nah, selama perjalananku pulang pergi dari Lojanan sampai ke biduk-biduk di Teluk Sumbang, itu sekitar 9 kali aku ngisi bensin. Nah jadi ini juga udah termasuk ya kayak aku beli ngisi di tank, sama yang ngisi untuk buat cadangan, karena perlu banget nih buat cadangan untuk di hutan-hutan ya. Nanti itu kita di channel selanjutnya, di konten selanjutnya lah ya. Nah ini aku spill budgetnya aja nih di konten kali ini. Nah untuk konten kali ini total bensin yang keluar seluruhnya pulang pergi itu 210.000. Itu udah sampai rumah gitu ya. Terus kalau untuk belanjaku, untuk kayak uang makan, kayak uang penginapan, kayak tiket masuk, dan sampai kayak ganti oli, cuci motor, ganti oli pulang pergi ya, itu sekitar 450.000. Nah jadi kita totalkan aja tuh 450 ditambah 210.000. Oke, totalnya jadinya 660.000. Oke, 660.000 guys. Itu pengeluaran total daripada budget aku selama pulang pergi perjalanan Lojanan ke biduk-biduk. Oke, semoga ini membantu kalian ya. Dan untuk budget sendiri ya guys, itu sesuai kondisi keuangan kalian. Kalau keuangan kalian banyak, nah kalian bisa tuh ya untuk kayak prepare tempat penginapan yang agak mahal ya. Nah karena aku keuanganku tidak memadai ya, jadi aku sebisa mungkin mengkondisikan keuanganku tetap aman sampai aku pulang. Jadi sampai aku kayak harus survei ke empat lokasi untuk cari penginapan yang murah, sampai akhirnya aku dapat penginapan satu malamku itu dengan harga 100.000. Walaupun bahasanya kamarnya kecil aja, tapi bisa banget dan enak banget buat aku tidur semalaman full. Karena sebelumnya di malam Rabu itu aku nggak tidur di penginapan, tapi aku itikaf di masjid sekitar biduk-biduk. Jadi benar-benar kayak wow, amazing, pengalaman luar biasa untuk mengefektifkan budget. Dan juga ada alasan kenapa aku harus memutuskan itikaf guys, karena lokasi penginapan sekitar biduk-biduk, khususnya di pinggiran pantai, itu harganya sangat-sangat mehong. Mengingat juga kan ini habis lebaran ya, jadi sangat-sangat full tuh. Orang-orang udah pada booking duluan untuk tempat penginapannya yang harganya yang lebih murah. Nah, karena aku baru pertama kali ya, jadi ini juga jadi pelajaran untuk aku kayak gitu, kayak ternyata memang harus booking jauh-jauh hari. Tapi juga aku udah usaha untuk booking ya, tapi ternyata memang full kayak gitu. Jadi kita juga searching dan penuh persiapan ya guys. Tapi harus nekat aja tuh kemarin, mau nggak mau, karena memang nggak nemu yang harganya murah. Ya udah,
kita jalani aja, dan itu pun terjadi dan terlewati ya kan. Oke, semangat untuk kalian yang ingin ke biduk-biduk. Selamat menabung.